Saints, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Persiapkan diri dan hati kalian karena ibadah akan segera dimulai.
Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mulai doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kau tuntun sertai kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau mau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, wow, Kaniken senang sekali hari ini Kaniken bisa kembali bertemu dengan adik-adik dalam ibadah 3G Teens. Hari ini pasti banyak ya yang pakai baju pink. Hari apa sih? Ini hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, Kaniken langsung saja. Kita hari ini kembali merenungkan perenungan yang luar biasa. Adik-adik pasti masih ingat dong apa yang disampaikan oleh Kak Gele minggu lalu? Coba, apa ada yang masih ingat? Kak Gele minggu lalu sudah mengajarkan kita untuk menjadi teman yang baik. Dan hari ini kita maju satu langkah dari menjadi teman yang baik, menjadi seseorang yang mengasihi bukan hanya kepada teman, tetapi juga kepada musuh. Pasti adik-adik penasaran dong apa yang Kaniken mau bahas hari ini. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama buka pembacaan kita hari ini. Itu terambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-27 sampai 36. Nah, pembacaan kita hari ini ada di bawah perikop kasihilah musuhmu. Nah, apa itu musuh adik-adik? Kalau Kaniken coba mengutip dari Wikipedia, musuh atau yang dalam bahasa Inggris disebut enemy adalah istilah untuk sesuatu yang dipandang sebagai yang akan merugikan atau menjadi sebuah ancaman bagi orang lain. Nah, hari ini adakah orang-orang di sekitar kita, di sekitar adik-adik yang adik-adik nilai dia melakukan hal yang buruk terhadap adik-adik, dia mengatakan hal-hal yang tidak baik, dia menggosipkan nama adik-adik atau melakukan bullying kepada adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi situasi atau menghadapi orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai musuh di dalam hidup kita. Kita mulai dari ayat yang pertama di dalam pembacaan kita, yaitu di ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. Di ayat yang ke-27 ini, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Wow, ini satu perintah dari Tuhan yang sangat luar biasa adik-adik. Luar biasa baiknya dan luar biasa sulitnya sebenarnya. Di kalimat yang pertama dari ayat ini adik-adik, Tuhan berkata secara spesifik, yaitu pernyataan ini ditujukan kepada kamu yang mendengarkan Tuhan. Pertanyaannya sekarang buat kita, apakah kita sudah jadi anak-anak yang mendengarkan Tuhan atau tidak? Dan mau nggak kita jadi anak-anak yang mendengarkan Tuhan? Nah, kalau kita lihat dari Alkitab terjemahan yang bahasa Inggris, kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata mendengarkan ini, Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata listen, bukan hear. Kenapa? Nah, Kaniken penasaran dengan kalimat itu, sehingga Kaniken mencoba mencari tahu perbedaan dari kedua kata tersebut. Dan yang Kaniken temukan bahwa listen atau mendengarkan ini berarti mendengar dengan sungguh-sungguh, memberi perhatian kepada apa yang didengarkan, sehingga apa yang didengarkan itu benar-benar disimak dengan baik dan mendapatkan artinya. Mendengarkan atau listen ini bukan hanya mendengar tanpa sengaja suatu bunyi yang tiba-tiba datang, tapi benar-benar mendengarkan dan memberikan perhatian, memberikan fokus kepada apa yang didengarkan tersebut. Nah, ini berarti dalam kalimat ini Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang benar-benar mendengarkan apa yang Tuhan mau dan melakukannya dengan baik. Nah, dari situ kita tahu bahwa perkataan Tuhan yang dalam ayat yang ke-27 sampai 36 yang kita baca hari ini ditujukan jelas bagi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kalau kita ini mengaku bahwa kita adalah anak-anak Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, berarti perintah Tuhan ini wajib untuk kita lakukan. Sebaliknya, kalau kita ini bukan anak-anak Tuhan, ya sudah, ayat ini tidak usah kita lakukan. Pertanyaannya dari Kaniken sekarang buat kita semua, bukan hanya buat adik-adik, tapi juga kepada diri Kaniken sendiri, apakah kita mau benar-benar serius mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita atau tidak? Kalau kita bilang kita adalah anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan mau mengikuti, mau melakukan apa yang Tuhan mau, baru kita maju ke topik yang berikutnya.
Ini topik yang sangat berat adik-adik. Bahwa dalam ayatnya yang ke-27 sampai dengan 30, adik-adik bisa baca di situ, Tuhan terus menginstruksikan agar kita mengasihi, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, berdoa bagi mereka yang mencaci kita, bahkan bukan hanya berdoa, karena kadang kita bisa berdoa untuk orang-orang yang jahat kepada kita, tapi coba cek apa yang menjadi isi doa kita. Apakah kita berdoa untuk memberkati mereka atau berkata, Tuhan tolong balas. Nah, Alkitab berkata di dalam ayatnya yang berikut bahwa Tuhan mau kita berdoa dan meminta berkat bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Sampai sini masih sanggup? Kalau nggak sanggup, lambaikan tangan ke kamera adik-adik. Pasti awalnya ketika kita membaca firman ini, hati kita meronta-ronta, ego kita terluka, segala macam. Dengan segala cara kita akan mencoba membenarkan diri, berkata bahwa tapi dia yang jahat kan Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi padahal mereka jahat kepada kita? Bagaimana bisa kita berdoa memberkati mereka yang jahat kepada kita, yang melakukan bullying kepada kita atau yang memfitnah kita? Bagaimana bisa kita melakukannya Tuhan? Itu sangat sulit. Tetapi adik-adik, coba adik-adik kita cek bersama di dalam ayatnya yang ke-31, Tuhan bilang kayak gini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sampai di sini Kaniken lalu bertanya kepada kita adik-adik dan Kaniken sendiri, apa yang kita mau orang lakukan terhadap kita? Apakah kita mau ada orang yang memfitnah kita atau membuli kita? Pastinya kita nggak mau kan. Nah, karena itu dari ayat ini Tuhan mau katakan bahwa jangan lakukan itu kalau kamu tidak mau orang melakukan hal itu kepada kamu. Dan sebaliknya, kalau kita mau orang berlaku baik terhadap kita, mengasihi kita, menghargai kita, maka lakukan terlebih dahulu hal tersebut kepada orang lain, sekalipun apa yang dia lakukan terhadap kita berbanding terbalik dengan kebaikan yang kita berikan. Terus mungkin adik-adik mulai bertanya, kenapa sih kita harus repot-repot melakukan hal yang baik tersebut kepada orang yang jahat terhadap kita? Kalaupun kita melakukan hal yang baik terhadap mereka, belum tentu mereka akan melakukan hal yang baik juga kepada kita atau merubah sikap mereka yang buruk terhadap kita, bukan? Yang ada malah bisa-bisa mereka semakin mempermalukan kita, bahkan semakin menginjak-injak kita. Terus kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Nah, jawabannya ada dalam ayatnya yang ke-32 dan ke-33. Tuhan bilang gini, kita baca sama-sama ya adik-adik. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Terus ayatnya yang ke-33 Tuhan bilang gini, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, sampai di sini Kaniken sudah tidak bisa berkelit lagi adik-adik. Dalam ayat ini jelas pertanyaan kita tadi, mengapa kita harus susah-susah berbuat baik kepada mereka itu? Jawabannya ya sederhana. Kalau kita berbuat baik terhadap orang yang juga baik kepada kita saja, terus apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana, dengan orang-orang yang berdosa? Karena Alkitab sendiri bilang tadi dalam ayatnya yang ke-32 dan 33 bahwa orang berdosa pun dapat mengasihi orang-orang yang baik terhadap mereka. Lalu kita yang mengatakan bahwa diri kita adalah anak Tuhan, anak-anak Kristen yang takut akan Tuhan, apa perbedaan kita dengan orang-orang di luar sana? Sebab sebagai anak-anak Kristen tentunya kita harus punya ciri khas, harus ada pembeda antara kita dengan orang-orang di luar, bukan? Sehingga dari perbedaan itulah yang dapat membawa orang-orang mengenal Tuhan yang kita sembah. Kalau kita bilang bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang melayani Tuhan, dan itu berarti bahwa Tuhan itu harus ada di dalam diri kita, bukan? Nah, Tuhan itu adalah kasih. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa benar Tuhan yang adalah kasih itu ada di dalam diri kita sendiri kalau kasih itu sendiri tidak terpancar dari kehidupan kita? Ingat selalu adik-adik bahwa tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan kalau hidup kita sendiri belum mencerminkan kasih Tuhan itu sendiri? Tuhan Yesus mengatakan hal ini, dia berkata bahwa kasihilah musuhmu, dan benar Tuhan menunjukkan teladan itu sendiri. Tuhan melakukan, adik-adik ingat bahwa ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang menghina dia, yang menyalibkan dia?
Tuhan berkata bahwa ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari situ kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar melakukan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Tuhan kita adalah kasih. Dia mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, dan Dia benar-benar menunjukkan teladan itu dengan sempurna sampai Dia naik ke kayu salib. Itu luar biasa loh adik-adik. Mungkin adik-adik akan bilang, wah itu sulit ya, itu kan Tuhan pasti bisa melakukan segala sesuatu. Tapi saya kan tidak bisa. Benar, kita manusia biasa, kita tidak bisa melakukan sesempurna apa yang bisa Tuhan lakukan untuk mengasihi musuh, untuk memberkati orang-orang yang bahkan jahat kepada kita. Tetapi satu kuncinya agar kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Caranya sangat simpel. Hanya dengan dekat Tuhan saja kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan ada di dalam kita, kalau kita bergantung sepenuhnya hidup kita, dan kalau kita menyerahkan kepada Tuhan kelemahan kita, gini, kalau kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk mengampuni, datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, dan katakan sama Tuhan bahwa Tuhan, saya tidak bisa mengampuni, ini terlalu menyakitkan buat saya, tetapi Tuhan, saya tahu saya tidak sanggup, tetapi Tuhan sanggup. Maka saya mengizinkan untuk Tuhan yang melakukan segala sesuatu di dalam hati saya untuk memulihkan saya, sehingga saya bisa mengampuni orang dan bahkan mengasihi mereka yang menyakiti. Hal yang sangat gampang untuk dikatakan, tapi pelaksanaannya kan ikan tahu itu sangat berat adik-adik. Nah, perikop ini ditutup dengan sangat luar biasa di ayatnya yang ke-36. Ayo kita baca sama-sama yuk. Di ayatnya yang ke-36 Tuhan bilang, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Nah, adik-adik masih ingat buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dan 23? Buah-buah roh yang dikatakan di dalam ayat itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Salah satu dari buah-buah roh adalah kemurahan. Artinya, kalau kita kembali pada ayat yang sedang kita renungkan tadi, di ayat 36 itu dikatakan tentang murah hati, maka jelas bahwa kalau kita mau menjadi pribadi yang murah hati, kita harus dekat dengan Tuhan. Harus ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, sehingga buah-buah roh, yaitu salah satunya adalah kemurahan, itu bisa ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain adik-adik. Bahkan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Kaniken sangat yakin kita tidak akan bisa. Hanya dengan mengandalkan Tuhan saja kita dapat menjadi pribadi yang sanggup untuk mengasihi musuh kita. Mungkin kita akan bertanya, terus apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengasihi musuh kita? Apakah mungkin dengan kita mengasihi mereka akan berubah? Jawabannya sebenarnya sederhana adik-adik. Entah dia mau mengubah sikap atau tidak kepada kita, entah mereka menjadi baik atau tidak kepada kita setelah kita mengasihi mereka, itu tidak akan menjadi persoalan selama kita benar-benar memiliki Tuhan di dalam hati. Bukankah lebih penting kalau kita memiliki damai di dalam hati kita daripada kita mendapatkan penerimaan dari seluruh dunia? Jadi, tidak masalah apapun respon mereka ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang jahat kepada kita tersebut. Entah mereka mau menjadi baik kepada kita ataupun tidak, bagian kita hanya mengampuni, mengasihi mereka. Sebab yang kita butuhkan hanyalah hati kita menjadi damai, hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, kita dapat mengalahkan ego kita dan menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Persoalan bagaimana orang yang jahat kepada kita tersebut, itu bagiannya dia sendiri dengan Tuhan. Dia punya perjalanan, dia punya pembentukan sendiri yang harus dia jalani dengan Tuhan. Entah dia menang atau tidak, itu bagian dia dengan Tuhan. Bagian kita dengan Tuhan adalah kita menjadi pribadi yang sanggup mengasihi bahkan ketika orang tersebut tidak mengasihi kita. Percayalah adik-adik, ketika kita memiliki damai di dalam hati kita, meskipun di tengah keadaan yang rasanya sangat tidak menguntungkan karena orang-orang tidak mengasihi kita, namun itu lebih dari cukup. Bahkan itu adalah segala-galanya yang perlu kita kejar. Kenapa? Tanamkan di dalam diri kita adik-adik bahwa
Lebih baik kita mengejar perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Lebih baik kita menjadi pribadi-pribadi yang terus diproses, dibentuk Tuhan menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Lebih baik daripada kita mengejar penerimaan manusia, penerimaan dunia terhadap diri kita. Asalkan kita benar di hadapan Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Persoalan mereka menjadi baik kepada kita atau tidak, well, itu tidak menjadi masalah. Mereka menjadi baik, puji Tuhan. Kalaupun mereka tidak menjadi baik, tetap puji Tuhan. Mungkin Kaniken tidak tahu secara spesifik apa yang sedang adik-adik alami saat ini. Pergumulan apa, orang-orang seperti apa yang sedang adik-adik alami, atau situasi apa yang sedang adik-adik alami saat ini. Namun, adik-adik harus tahu bahwa adik-adik tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang pertama, dan yang kedua, sama-sama kita masih terus berproses. Kaniken pun mau terus belajar untuk menjadi pribadi yang sanggup untuk mengasihi orang-orang yang jahat terhadap Kaniken. Jadi jangan takut sendiri adik-adik, kalian tidak pernah sendiri. Semangat adik-adik, kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Karena renungan kita sudah selesai, yuk kita sama-sama tutup mata, Kaniken akan berdoa buat kita semua. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hari ini Bapa, kami mengucap syukur sebab sekali lagi Tuhan Yesus Engkau berbicara bagi kami Tuhan Yesus. Apapun yang ada di dalam kehidupan kami saat ini yang sedang kami jalani Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mengenal, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu yang kami hadapi saat ini Tuhan. Dan kami percaya kami tidak pernah jalan sendiri. Hamba berdoa saat ini Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti ibadah 3G Teens ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau menjaga hidup mereka, Engkau memperbaharui hati mereka Tuhan, sehingga dalam musim apapun hidup mereka saat ini Tuhan Yesus, jika ada orang-orang, jika ada situasi-situasi yang harus mereka ampuni, bahkan bukan hanya mereka mengampuni Tuhan, tapi mereka belajar untuk mengasihi, berdoa untuk memberkati apa yang sudah menyakiti mereka tersebut Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka kekuatan Tuhan untuk menjalani apa yang Engkau inginkan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjagai setiap pribadi kami Tuhan Yesus, Engkau membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap firman kebenaran yang Engkau sampaikan bagi setiap kami Tuhan tidak berlalu begitu saja. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus bekerja secara spesifik, Engkau berbicara di masing-masing hati anak-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka mendapatkan jawaban, mereka mendapatkan kekuatan lewat firman-Mu Tuhan Yesus, dan mereka semakin menjadi pribadi yang dewasa, yang berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami pun Tuhan, kami berikan lewat persembahan yang sudah kami persiapkan Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan persembahan syukur kami masing-masing Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang tulus, hati yang bersuka cita kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi. Haleluya, amin. Persembahan adik-adik dapat adik-adik kumpulkan di rumah, kemudian adik-adik berikan kepada orang tua, dan nanti orang tua yang akan membawa ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah 3G Teens kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk setiap adik-adik dan semua keluarga agar senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, kita juga akan berdoa untuk Pastor Charles Besi dan keluarga, Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dan semua keluarga Allah Gereja Sitri Pemulihan Kupang, serta kita mendoakan gereja kita dalam pertumbuhan sehingga gereja kita terus dipakai untuk menjadi berkat kepada setiap orang yang memerlukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga akan berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa khususnya dalam masa pandemi ini. Mari kita sama-sama berdoa agar bangsa ini dapat diluputkan, dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi oleh karena pandemi COVID ini adik-adik, sehingga keadaan bisa menjadi lebih baik. Ayo kita berdoa.
Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu 3G Teens Tuhan, beserta keluarga mereka masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati, Engkau menjaga, Engkau menjamah hidup mereka Tuhan Yesus. Sehingga dalam hidup mereka apapun yang sedang mereka alami saat ini Tuhan Yesus, Engkau ada di sana. Mereka tidak kehilangan harapan, mereka tidak kekurangan sukacita, sebab Engkau menjadi sumber segala yang mereka perlu Tuhan. Berkati mereka, jagai mereka, beri kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Luputkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus, sehingga mereka terus aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pastor Charles Besi, Gembala kami Gereja Sitri Pemulihan Kupang beserta keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kehidupan Pak Gembala kami Tuhan Yesus, sehingga senantiasa aman dalam perlindungan-Mu. Terus Engkau tambahkan segala yang baik di dalam kehidupan mereka Tuhan. Hidup mereka semakin Engkau pakai untuk menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan mereka Tuhan Yesus. Dan lewat kehidupan mereka Tuhan Yesus, setiap kami yang dipercayakan untuk ada di dalam pengembalaan di gereja ini Tuhan, semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus, biar gereja kami terus Engkau pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi saluran suara Allah. Sampai kemanapun suara kami dapat terdengar Tuhan Yesus, Engkau pakai gereja ini Tuhan Yesus untuk menjadi berkat, untuk menjadi kekuatan, penghiburan bagi setiap jiwa-jiwa yang memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Berkati gereja kami dalam setiap pergumulan Tuhan Yesus, dalam setiap kebutuhan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjawab, Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Kami berdoa juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa memberkati pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai dengan pemerintah yang terendah Tuhan Yesus. Engkau menjaga mereka, Engkau memberikan hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga dalam musim ini Tuhan Yesus, kehidupan mereka Engkau pakai, Engkau beri mereka hikmat Tuhan, sehingga dalam kebijakan, dalam setiap keputusan yang diambil Tuhan, dapat mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan Yesus mereka Engkau berikan hikmat untuk menyelesaikan pandemi COVID yang terus terjadi di dalam bangsa kami ini Tuhan Yesus. Engkau menjaga, Engkau menolong setiap kami Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di segala tempat yang saat ini sedang mengalami bencana banjir, longsor maupun bencana apapun yang saat ini sedang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada di sana menjadi kekuatan penghiburan bagi mereka. Engkau menjagai mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat dan ajaib itu tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun Tuhan. Kami berdoa bersyukur Tuhan untuk Kota Kupang yang saat ini kami tinggal di dalamnya Tuhan, untuk keamanan, untuk kesejahteraan yang masih dapat kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Biar kami terus memandang hanya kepadamu Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup kami Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di tengah bangsa ini Tuhan, kami tetap memegang teguh kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah 3G Teens hari ini Tuhan Yesus dengan menerima berkat yang datang dari Engkau Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua berkat yang besar ini kita terima semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata amin. Kita telah sampai di akhir ibadah 3G Teens kita. Teman-teman jangan lupa ya mengerjakan aktivitasnya dan menghafalkan ayat hafalan di bawah sini. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye. We speak